Hai Disciple, ketemu lagi sama aku Priska di episode baru kali ini. Tetap lokasinya masih belum berubah, kita masih bisa ngelihat lingkungan sekitar, masih lihat pemandangan baru, nggak studio kayak biasanya ya kan. Dan kali ini beda pembahasan kita dari minggu-minggu sebelumnya. Kali ini aku mau ngebahas tentang new normal. Di tengah pandemi COVID-19 ini teman-teman, bener-bener banyak banget perubahan yang aku rasain dan mungkin kamu juga rasain. Yang pertama, PSBB. Buset, ini bener-bener ya ampun, aku bener-bener nggak ngerti lagi ya teman-teman. Udah ada larangan tapi masih banyak orang yang keluyuran, masih banyak orang yang keluar. Kalau di tempat tinggalku, untuk orang Batu nggak bisa ke Malang. Kalaupun harus ke Malang banget nih, ada banyak banget prosedur yang dilakukan. Sedangkan untuk orang luar Batu dan luar Malang, untuk datang ke tempat ini agak susah teman-teman. Dan itu berlaku nggak cuma seminggu, tapi sampai 2 minggu. Banyak yang udah nggak betah, tapi selama PSBB, bener-bener jalanan sekitar sana tuh teman-teman, gelap banget kalau malam. Semua toko rata-rata tutup, tapi tetap ada orang yang masih keluyuran sih. Dan selain itu, setelah ada yang namanya PSBB, ada yang namanya new normal. Beberapa lokasi di Indonesia sudah menerapkan yang namanya new normal. Rasanya ya teman-teman, ketika ada COVID-19 ini, Lebaran, Paskah, dan nggak tahu deh nanti Idul Adha dan juga hari-hari raya yang lainnya bisa kelaksana atau enggak, kita juga nggak tahu. Kita jadi nggak bisa beribadah di tempat ibadah. Biasanya kalau Lebaran, sholat Id bareng-bareng, sekarang nggak bisa. Paskah juga nggak bisa sama-sama. Tapi teman-teman, new normal yang mau aku bahas kali ini bukan yang itu, tapi new normal dalam kehidupan kita. Apa tuh? Pernah nggak sih kalian bikin keputusan untuk melakukan sesuatu hal yang baru buat kalian, yang sama sekali belum pernah kalian lakukan, atau mungkin ini kebiasaan-kebiasaan lama cuman udah nggak pernah dilakuin? Pernah kan ya? Pasti, entah itu olahraga, terus bangun lebih pagi, tidurnya lebih teratur, belajar masak, punya kebiasaan baru membaca buku, atau apapun itu kebiasaan-kebiasaan atau perubahan-perubahan yang pengen kalian lakuin. Aku punya tips penyemangat buat kalian. Mungkin kalian pernah denger kalimat mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Itu bener banget teman-teman. Ketika kalian punya komitmen baru, rasanya tengah jalan bisa jadi kamu udah capek duluan teman-teman, udah kehilangan semangat karena ngerasa kok nggak ada perubahan ya. Udah squat berkali-kali tapi nggak bisa kurus. Tapi teman-teman, kalian harus ingat satu hal. Yang pertama adalah ingat alasan kenapa kamu mengambil keputusan itu. Ketika kalian kembali mengingat apa alasan kamu mengambil keputusan itu, kamu bisa jadi disegarkan lagi dan akhirnya kamu semangat lagi teman-teman. Apa sih tujuan kamu olahraga? Apa sih tujuan kamu bangun pagi? Atau apa sih tujuan kamu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang lainnya? Dan itu ternyata bisa bantu kamu semangat lagi. Yang kedua adalah small milestone. Kalau tadi yang pertama, ingat apa sih tujuan kamu mengambil keputusan itu, dan yang kedua adalah kamu bisa nih ngebagi tujuan besar kamu nih jadi tujuan-tujuan kecil. Biasanya orang kalau lihat sesuatu yang besar dan disuruh ngelakuin, udah keburu kehilangan semangat teman-teman. Dan bisa jadi itu yang dialamin sama kamu. Udah niat tapi tujuan kamu terlalu besar, akhirnya ya udah kamu jadi malas di tengah jalan. Dan dengan kamu membaginya ke tujuan-tujuan kecil, kamu bisa lebih semangat. Dan ketika tujuan kecil ini tercapai, kamu pasti pengen nih mencapai tujuan-tujuan lainnya. Jadi akhirnya tujuan besar ini semuanya kecapai teman-teman, ya kan? Kelihatannya simple tapi ini sangat berpengaruh. Yang ketiga adalah enjoy. Ketika kamu memutuskan untuk melakukan kebiasaan baru, pasti ada aja rintangannya. Nggak tahu itu dari orang lain atau mungkin karena dirimu sendiri ngerasa duh capek banget, pengen ngelakuin yang lain deh, bosen gini-gini mulu. Nah teman-teman, ada atau nggak adanya godaan itu atau rintangan itu tuh nggak penting. Yang penting adalah ketika kamu enjoy. Namanya juga kebiasaan baru ya kan. Kamu mungkin merasa nggak nyaman, kamu merasa bisa nggak ya, ragu mungkin. Tapi teman-teman, nikmatin terus prosesnya. Nggak perlu ragu, nggak perlu mundur selama itu baik buat kamu. Selama kebiasaan itu mengubah kamu jadi lebih baik, terus lakukan dan tetap semangat. Nah, itu tadi tips buat kamu yang mungkin sekarang lagi melakukan perubahan-perubahan kecil di dalam hidup kamu di tengah-tengah pandemi COVID-19. Semoga yang kamu cita-citakan dan kamu harapkan bisa cepat terwujud. Dan satu hal yang gak pernah aku lupa untuk aku bilang ke kamu adalah stay safe, stay at home.